Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Tema kita kali ini adalah tentang siap-siap ya, akan terungkap yang mau lakukan sesuatu untukmu saat ini ataupun sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, Scorpio semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, baik Scorpio, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartu buat Scorpio. Siap-siap ya, akan terungkap yang mau lakukan sesuatu untukmu. Apakah itu? Semoga hal-hal yang baik-baik saja. Dan ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oh, luar biasa. Death. Scorpio. Dan aku juga lihat nih ya, zodiak yang terkoneksi dengan kamu Scorpio, dan Scorpio itu terkoneksi ya bagi kamu yang sudah putus nih ataupun sudah saling meninggalkan antara Scorpio dan Scorpio, bisa saja ini akan ada satu hubungan kembali ya, semoga aja. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Scorpio, Aries, Leo, Sagi, oke, Taurus, Virgo, Capri, dan Aries, Leo, Sagi. Ya, elemen api kuat sekali ya di sini ya. Aries, Leo, Sagi. Kita akan coba lihat ya di bottom of the deck. Ada Death. Ini kartu Death ya. Death kalau artinya sebenarnya itu kan ada sesuatu yang sudah habis ya. Ada sesuatu yang sudah berakhir. Intinya ada satu yang sudah matilah gitu, entah itu perasaan kamu yang sudah mati atau hubungan kamu yang sudah berakhir ya, dan intinya ada sesuatu yang sudah seperti tidak mau kamu pikirkan kembali begitu. Namun di date ini ya, itu akan ada rebirth, terlahir kembali, dan ini tidak akan selamanya kamu ya. Intinya saat kamu sudah mengakhiri sesuatu hubungan, pasti kamu punya tujuan. Kenapa kamu ingin mengakhiri? Dan alasannya kenapa? Tujuannya seperti apa? Nah, itu akhirnya kamu ketahui ya. Nah, disinilah aku melihat ada seseorang yang sebenarnya hubungan dengan kamu itu sudah berakhir. Hubungan dengan kamu itu mungkin sudah DM lah gitu ya. Tetapi aku melihat di antara kamu dengan itu seperti ada ikatan yang begitu kuat ya. Nggak tahu nih di sini apakah ini yang dinamakan chemistry atau soulmate atau twin flame begitu antara kamu dengan dia. Sementara hubungan kamu dengan dia sudah berakhir. Tapi di sini dia benar-benar kayak masih merasakan hal yang sama seperti dulu terhadap kamu. Nah, ya mungkin dulunya dia melakukan sesuatu, entah itu dia meninggalkan kamu, entah itu dia mengkhianati kamu atau dia menyakiti kamu, itu karena sesuatu hal ya. Atau memang di situ dia itu kayak dulunya digoda, ada orang ketiga gitu ya, yang masuk ke dalam hubungan antara kamu dengan dia, ya itu juga sebuah alasan yang akhirnya hubungan kamu dengan dia berakhir. Atau karena perbedaan, entah kamu yang LDRan, entah mungkin tidak ada restu dari orang tua, ya. Di situ mungkin semuanya sudah berakhir. Namun setelah kamu dan dia terpisah, ya mungkin semuanya berubah. Di sini ada di World Fortune juga. Semuanya berubah ya mungkin entah karena biasanya itu kan sering bersama, tahu-tahu kita sudah terpisah kayaknya beda banget kita, kayak kesepian, merasa kehilangan ya. Dan disinilah akhirnya muncul suatu energi di mana kayak
punya keinginan kembali untuk bersama, ingin membangun kembali hubungan itu, ya. Aku juga melihat di sini ada Three of Wands, ya. Kita kembali seperti apa ya? Kembali kepada hal-hal yang membuat kamu jenuh, ya. Kamu coba untuk memikirkan dulunya itu bagaimana kamu dengan dia, begitu ya. Di sini memang sih kamu mencoba untuk ataupun dia itu mencoba untuk melupakan kamu atau kamu sebaliknya. Karena ini juga bisa vice versa, energinya kebaca. Di sini Three of Wands, ya. Seolah mungkin kamu dengan dia mencoba untuk saling melupakan satu sama lain. Namun ya tidak bisa. Karena di sini ada perubahan. Aku berusaha untuk melupakan kamu, atau jangan-jangan pernah sempat sih ya, beberapa waktu lamanya entah sebulan, 2 bulan, dia sudah melupakan kamu. Dan dia juga pernah sempat untuk kayak menerima sebuah hubungan dengan yang lain gitu ya. Namun semua itu mungkin membuat dia tidak merasa puas atau merasa nyaman gitu ya. Makanya di sini dia berharap bisa kembali ke kamu. Padahal di sini dia sudah berusaha untuk melupakan kamu, tapi nggak bisa. Oke? Ini juga menggambarkan beberapa dari Scorpio mungkin pernah sejak saling meninggalkan itu kamu ataupun dia kayak lebih fokus saja kepada finansial. Dan saat kamu ataupun dia sudah memiliki semuanya, ya ibarat kata sudah mapan, sudah sukses dari segi finansial, tapi merasa kesepian. Aku merasa kesepian. Padahal mungkin ada orang yang dekat dengan dia, atau mungkin orang yang dekat dengan kamu itu ada. Tapi kamu dengan dia merasa kayak tidak nyaman. Ya. Itu yang aku lihat dari energi ini. Seolah kamu itu sudah memiliki semuanya, cuman ada satu yang tidak kamu miliki ataupun dia miliki, yaitu sebuah cinta yang membuat dia bahagia. Ya. Karena apa? Karena cinta yang saat ini dia jalani ya tanpa kamu, dia begitu sangat apa ya, kayak benar-benar kayak tidak menemukan sebuah keseimbangan dalam hidupnya dia. Makanya di sini terlalu banyak perubahan sih dalam diri dia, kayak berubah aja ketika ya mungkin seketika berubah seperti ini, seketika lagi berubah seperti itu. Nah, itu kayak seakan-akan ada keplimpanan dalam dirinya dia gitu. Ya. Karena dia merasa aku sudah mapan tapi kok aku belum merasakan kebahagiaan ya. Ternyata cinta yang memang dia inginkan. Jadi mungkin ini juga yang akan terungkap ya. Seseorang ini dia akan melakukan sesuatu untuk mau kembali. Karena dia tahu bersama kamu itu cintanya itu begitu membara, begitu. Oke. Nah, di sini ada terlihat act of one, sesuatu hal yang mungkin tidak terduga, tiba-tiba aja datang, ya mungkin tanpa dia ataupun kamu melakukan apapun, tiba-tiba ya mungkin seperti ada pertemuan nih antara kamu dengan dia. Seolah takdir mempersatukan kamu dengan dia. Ya, di sini ada Four of Wands. Ini adalah satu kebahagiaan. Kebahagiaan yang benar-benar kayak kamu dan dia miliki saat bertemu. Nah, itu begitu sangat luar biasa banget gitu loh. Dan ternyata inilah yang aku cari. Inilah yang aku rasakan selama ini. Bahagia bersama kamu. Dia mencoba untuk berusaha untuk melupakan semuanya. Dia mencoba berusaha untuk kayak nggak kepikiran kamu gitu. Tapi tetap nggak bisa. Di kartu death ini begitu sangat apa ya, ini ada api, di sini juga api. Terkadang api itu membakar. Cinta itu membakar kamu dengan dia. Arti kata ya, mungkin di sini akan ada satu kesatuan ya tentang cinta yang kamu miliki dan dia. Ya. Oke, Scorpio. Kita akan coba lihat dengan kartu oracle ya. Apakah yang terbaca di sini buat Scorpio? Kita akan lihat apakah yang terbaca. Untuk selanjutnya tentang kamu fokuskan dia. Ini bisa saja seseorang sudah menyakiti kamu, seseorang mantan ya, tapi kan mantan kamu kan tidak hanya satu ya.
ada berapa nih mantan kamu, bisa kamu lihat, bisa kamu rasakan ya. Ini juga ada separation, sadness, missing you, nah thinking about you, yearning you, soul of water. Arti kata, seseorang yang memang sudah meninggalkan kamu, dia merasa sangat merindukan kamu, dia memikirkan tentang kamu ya. Mungkin sempat juga sih dia stalking kamu, dia pengen tahu nih, kamu itu lagi ngapain ya, kamu itu lagi di mana, kamu lagi sama siapa, apakah kamu sudah mendapatkan pengganti aku gitu ya. Nah inilah sesuatu yang memang kayak, atau memang antara kamu dengan dia sudah ada kesepakatan, kita coba untuk break dulu, kita saling meninggalkan dulu, untuk meyakinkan apakah kita ini benar-benar soulmate. Nah karena ini juga ada soulmate ya. Nah itu yang aku rasakan ya. Nah mungkin beberapa dari kamu merasa kita ini soulmate, apapun yang terjadi kita akan bertemu gitu loh, apapun yang terjadi. Kalau kita udah soulmate, kalau udah jodoh, itu mau kemana pun pergi itu pasti akan ketemu ya. Karena di sini ada open in your head ya, conditioning, replaying event ya. Seperti ada sesuatu yang direwing gitu ya, masalah tentang momen-momen kamu dengan dia, seakan-akan itu tersimpan dalam satu memori dan itu tidak bisa dilupakan, tetap ada gitu loh ya, Scorpio. Jadi itu yang benar-benar kamu dan dia rasakan. Bisa saja ini adalah sebuah chemistry ya, sehingga dia akan melakukan apapun untuk kamu, akan melakukan segalanya untuk kamu ya. Di sini ada self indulgence. Memang nih beberapa dari Scorpio juga pernah fokus kepada diri sendiri. Kamu ataupun dia fokus pada diri sendiri saat saling meninggalkan. Di situ akhirnya tahu, wah ternyata nggak bisa ya aku hidup tanpa kamu. Wah ternyata benar-benar kayak heartbroken, hatiku hancur saat meninggalkan kamu, hatiku hancur saat melepaskan kamu ya. Tapi semua itu membawa suatu pelajaran, membawa suatu hikmah. Dan akhirnya mungkin ada beberapa dari kamu yang dulunya ataupun dia yang kekanak-kanakan. Dan akhirnya mungkin ada perubahan, mulai dewasa, mulai bijaksana, ataupun ada sesuatu yang benar-benar kayak berubahlah, ada transformasinya gitu ya. Nah aku juga merasakan di sini ada abandon ya, apa ya, kayak fear of abandon relationship. Intinya seperti kayak ada sebuah, entah itu keberlimpahan kamu, kebahagiaannya kamu, perayaan ya mungkin akan terjadi lagi di sini, pertemuan antara kamu dengan dia sesuai apa yang diharapkan oleh dia. Ya mungkin dia stalking kamu, dia pengen cari tahu tentang kamu, dan akhirnya dia kayak memutuskan untuk mendekat ke kamu lagi. Karena yang dirasakan masih ada cinta yang begitu membara terhadap kamu. Oke, Scorpio. Itu yang aku rasakan. Nah, kita akan coba lihat lagi ya. Di sini apalagi yang terbaca tentang pesan semesta buat Scorpio. Pesan buat kamu dengan dia. Ya, terkadang mungkin ada beberapa dari Scorpio tidak menginginkan kembali dengan orang masa lalu. Tapi namanya jodoh ya kita nggak bisa nolak ya. Tapi kita bisa milih, kalau memang dia memang tidak ada perubahan, masih seperti yang dulu, dia masih kayak ngeyel, atau dia kayak ya mungkin nggak mau dengar kamu, dia masih toksik, ya udah kamu menjauh dari dia. Tapi kalau memang udah ada perubahan yang begitu sangat drastis sekali atau signifikan, ya udah kamu pantas untuk pertimbangkan dia, karena secara kamu kan sudah mengenal dia ya. Yes, nah ini dia ya. Jadi itu yang aku katakan tadi, kalau kamu benar-benar kayak melihat dia seperti ada perubahan, ya kamu berhak untuk memikirkan kembali, mempertimbangkan kembali. Bisa saja nantinya dia ya adalah seseorang yang benar-benar akan menjadi pasangan kamu. Be assertive. Mungkin Scorpio disarankan untuk menjadi orang yang tegas. Tegas dalam mengambil keputusan, tegas dalam bersikap dan segalanya. Ya mungkin jangan ada keraguan-keraguan, kalau ragu ya kamu stop gitu loh. Jangan kamu lanjutkan apa yang harus kamu lakukan begitu ya. If you believe, jika kamu yakin, maka kamu dengan dia mungkin akan bersama. Ya. Karena dia akan melakukan segalanya untuk kamu. Dia akan melakukan apapun untuk kamu ya. Ya.
Mau tidak mau ya, kalau kamu memang yakin dia akan menjadi jodoh kamu, dia adalah soulmate kamu ataupun dia gitu ya, arti kata kamu akan selalu siap untuk menerima dia dalam kondisi apapun. Kalaupun mungkin dia belum ada perubahan, perlahan-perlahan jika kita mungkin membimbing ya, bisa saja suatu saat dia akan baik baik kembali. Nah, terkadang ya, kita itu berhak untuk memilih, tapi ya bisa saja jodoh itu sudah diatur sama Tuhan ya. Nah, memang di sini seperti ada sebuah cinta yang dia rasakan ke kamu, ya mungkin suatu saat nanti, dia akan benar-benar bisa berubah menjadi versi yang terbaik. Nah, itu ya, ini yang aku lihat ya. Intinya mungkin, di sini jika mungkin dia yang kekanak-kanakan, dia dia mungkin akan akhirnya jadi bisa lebih dewasa gitu, lebih tegas lagi ya, lebih bijaksana lagi, sehingga ya semuanya itu mungkin akan menjadi awal yang baik bagi dia dan kamu juga. Oke Scorpio, mungkin ini yang bisa aku sampaikan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.